Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiren Maulana, NPM 117020421, kelas 3M Manajemen. Saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UTS saya dengan judul Ruang Lingkup Bisnis Retail. Berikut adalah presentasi dari saya. Ruang Lingkup Bisnis Retail. Pengertian retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Terkait dengan aktivitas yang dijalankan, maka retail menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar dan untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya. Bisnis retail dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis retail adalah menjual berbagai produk atau jasa kepada para konsumen keperluan konsumsi pribadi dan bukan keperluan bisnis dengan memberikan upaya terhadap penambahan nilai barang atau jasa tersebut. Para retail mencoba untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan konsumen dengan mencoba memenuhi kesesuaian barang yang dimilikinya pada harga, tempat, dan waktu yang diinginkan pelanggan. Paradigma retail tradisional dan retail modern. Paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Melalui pendekatan tersebut, bisnis retail dikelola dengan cara yang lebih menekankan pada hal yang bisa disiapkan pengusaha, tetapi kurang berpikir pada bagaimana kebutuhan dan keinginan konsumen dapat dipenuhi. Beberapa ciri dari paradigma retail tradisional adalah sebagai berikut. Ciri paradigma retail tradisional. Poin yang pertama, kurang memilih lokasi. Seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk menentukan lokasi retail karena terkendala permodalan, sehingga penentuan lokasi yang strategis menjadi salah satu hal yang dapat dikorbankan. Poin yang kedua, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Banyak metode yang digunakan untuk mengukur dan memprediksi potensi pembeli dalam wilayah tertentu. Potensi pembeli seharusnya juga dipahami sebagai banyaknya jumlah pembeli potensial yang sekaligus memiliki daya beli atau kemampuan membeli. Namun dalam konteks pengelolaan retail tradisional, hal ini seringkali diabaikan. Poin yang ketiga, jenis barang dagangan yang tidak terarah. Salah satu aspek daya tarik bisnis retail bagi pelanggan adalah keragaman barang dagangan, baik dari sisi banyaknya jenis klasifikasi barang dagangan maupun variasi merek untuk setiap kategori barang dagangan. Dalam pengelolaan retail tradisional terdapat kendala seperti kurangnya kemampuan dan posisi tawar retail dalam membangun bisnis dengan para pemasok. Retail tradisional seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit saat pemasok menawarkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan segmen pasar yang dilayani, tetapi memberikan tawaran termin pembayaran dengan jangka waktu yang panjang serta menarik program promosi. Poin keempat, tidak ada seleksi merek. Retail tradisional terkendala dalam melakukan seleksi merek barang dagangan. Mereka untuk menyediakan merek-merek favorit pelanggan karena mereka tidak mempunyai penawaran yang kuat dalam hal penyeleksian merek barang dagangan yang akan ditawarkan bagi pelanggan. Poin kelima, kurang memperhatikan pemasok. Pemasok yang baik memperhatikan kualitas barang dagangan, kesinambungan pengiriman untuk menjaga ketersediaan barang dagangan di toko maupun mekanisme pembayaran barang dagangan. Dalam konteks retail tradisional, kurang mendapat perhatian untuk menyeleksi pemasok. Seringkali retail tradisional lebih mementingkan faktor lunaknya mekanisme pembayaran barang dagangan dalam menyeleksi terhadap pemasok. Poin yang keenam, ciri dari retail tradisional adalah melakukan pencatatan penjualan secara sederhana. Sebagian besar retail tradisional melakukan pencatatan penjualan secara sederhana. Pencatatan penjualan penting dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengevaluasi terhadap penjualan. Retail tradisional sering terkendala oleh kurangnya pengetahuan teknik pencatatan penjualan secara kontinu dan berkesinambungan. Berikutnya, poin ketujuh, tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Retail tradisional dihadapkan pada kendala untuk melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Padahal evaluasi terhadap keuntungan produk barang dagangan yang ditawarkan pada pelanggan merupakan dasar untuk menetapkan strategi pengelolaan retail dengan lebih komprehensif.
Berikutnya, poin ke-8, arus kas tidak terencana. Suksesnya retail akan tergantung pada ketersediaan barang dagangan. Apabila aliran dana tunai tidak terencana dengan baik, maka retail tidak akan mampu menjamin ketersediaan stok barang dagangan bagi pelanggannya. Hal ini terkait dengan masih banyaknya retail tradisional yang memberi kesempatan pelanggannya untuk berhutang. Seringkali modal toko tersedot untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Poin ke-9, ciri dari retail tradisional adalah pengembangan bisnis yang tidak terencana. Kondisi retail tradisional yang terkendala karena rendahnya kontrol dan mekanisme untuk melakukan evaluasi usaha mengakibatkan retail tradisional seringkali tidak mampu melakukan perencanaan yang matang dalam melakukan pengelolaan bisnis retailnya. Berikutnya, paradigma retail modern. Pola perilaku belanja pelanggan yang sedikit demi sedikit berubah perlu direspon secara aktif oleh retail untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Paradigma retail modern merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan metode pendekatan yang modern, di mana konsep pengelolaannya lebih ditekankan dari sisi pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Beberapa ciri dari paradigma retail modern adalah sebagai berikut. Ciri dari paradigma retail modern. Ciri yang pertama, lokasi yang strategis. Pilihan lokasi dalam suatu area perdagangan seperti mall dan plaza banyak dipertimbangkan dalam retail modern karena beberapa aspek, antara lain kemudahan akses oleh pelanggan, keamanan dan fasilitas yang lebih terjamin baik bagi retail maupun pelanggan yang menginginkan one stop shopping. Retail modern sangat menyadari bahwa ketetapan lokasi yang ditetapkan maka akan berimplikasi pada biaya investasi dalam keputusan orientasi jangka panjang. Ciri retail modern yang berikutnya, ciri yang kedua, prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Pengukuran dan prediksi potensi pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan retail modern. Potensi pembeli dapat dievaluasi. Potensi pembeli dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif kuantitas atau jumlah pembeli potensial maupun dari perspektif kualitas atau kemampuan daya beli pembeli potensial. Ciri paradigma retail modern yang ketiga, pengelolaan barang dagangan yang terarah. Pengelolaan barang dagangan yang terarah harus disesuaikan dengan segmen pasar yang dilayani, dan hal ini akan berimplikasi terhadap strategi bauran retail yang akan diterapkan oleh retail modern. Ciri yang keempat, seleksi merek yang sangat ketat. Retail modern seringkali mematok untuk menetapkan tingkat produk barang dagangannya yang mempunyai pangsa pasar cukup besar. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyeleksi barang dagangan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal penyediaan merek favorit pelanggan. Ciri paradigma retail modern yang berikutnya, ciri yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Dalam konteks retail modern, menyeleksi pemasok mendapat perhatian yang sangat besar dalam hal jaminan dan kualitas barang. Retail modern memiliki posisi tawar yang cukup besar untuk dapat melakukan seleksi terhadap pemasoknya, mengingat pemasok retail modern dan besar menggunakan referensi dalam mengembangkan bisnisnya untuk menjadi lebih maju. Ciri retail modern yang selanjutnya, ciri yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Retail modern mensyaratkan untuk melakukan pencatatan dengan cermat. Berangkat dari pemikiran bahwa bisnis retail adalah bisnis yang detail dan memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Retail modern melakukan pencatatan dengan cermat dengan bantuan software Piranti Lunak yang memungkinkan retail melakukan pencatatan penjualan ribuan transaksi setiap harinya. Ciri retail modern yang selanjutnya, ciri yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Retail modern mensyaratkan untuk melakukan pencatatan dengan cermat. Berangkat dari pemikiran bahwa bisnis retail adalah bisnis yang detail dan memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Retail modern melakukan pencatatan dengan cermat dengan bantuan software Piranti Lunak yang memungkinkan retail melakukan pencatatan penjualan ribuan transaksi setiap harinya. Ciri retail modern yang selanjutnya, ciri yang keenam,
melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Retail modern mensyaratkan untuk melakukan pencatatan dengan cermat. Berangkat dari pemikiran bahwa bisnis retail adalah bisnis yang detail dan memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Retail modern melakukan pencatatan dengan cermat dengan bantuan software piranti lunak yang memungkinkan retail melakukan pencatatan penjualan ribuan transaksi setiap harinya. Retail modern yang ketujuh melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Melalui evaluasi keuntungan per produk, retail dapat mengklasifikasikan mana produk yang tergolong produk cepat laku, fast moving product, dan mana yang dikelompokkan sebagai produk yang kurang laku, slow moving product. Ciri yang ke-8, arus kas terencana. Paradigma retail modern yang berpandangan bahwa arus kas harus terencana, biasanya memiliki sistem dan prosedur yang mendukung perencanaan arus kas tersebut dengan baik. Ciri yang ke-9, pengembangan bisnis terencana. Arah pengembangan bisnis retail modern direncanakan dengan baik dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Hal ini terkait dengan investasi besar yang harus disiapkan dalam bisnis retail modern maupun dukungan sistem informasi dan pengelolaan yang andal dan memungkinkan untuk melakukan pengembangan bisnis dengan baik. Fungsi-fungsi yang dijalankan retail. Retail memiliki fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai produk dan jasa yang mereka jual pada konsumen dan memudahkan fungsi distribusi produk tersebut. Ada beberapa fungsi retail. Fungsi retail yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan terhadap berbagai macam produk dan jasa yang dibutuhkan. Pelaku bisnis retail berusaha menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, yaitu beraneka ragam produk dan jasa, baik dari sisi jenis, merek, dan ukuran barang dagangan. Contohnya, supermarket menyediakan produk makanan, kesehatan, kecantikan, dan produk rumah tangga. Sedangkan department store menyediakan berbagai macam pakaian, kain, aksesoris, dan lainnya. Fungsi retail yang kedua, memecah. Berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Fungsi yang ketiga, perusahaan penyimpan persediaan. Retail juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran lebih kecil. Dalam hal ini, pelanggan akan diuntungkan karena terdapat jaminan stok ketersediaan barang atau jasa yang disimpan retail. Fungsi yang keempat, retail sebagai penghasil jasa. Retail dapat mengantar produk hingga ke tempat konsumen. Retail menyediakan jasa yang membuatnya mudah bagi konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Mereka menawarkan kredit sehingga konsumen bisa memiliki produknya sekarang dan membayarnya nanti. Fungsi retail yang berikutnya, meningkatkan nilai produk dan jasa. Pelanggan akan membutuhkan retail karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap. Pembelian salah satu barang tersebut akan menambah nilai barang terhadap kebutuhan konsumen. Retail benar-benar dapat berinteraksi dengan konsumen akhir dengan memberikan nilai tambah bagi produk atau barang dagangan dengan memberikan layanan yang maksimal. Karakteristik dasar retail. Karakteristik dasar retail dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan oleh retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan oleh retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Ada 4 unsur yang digunakan oleh retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Unsur yang pertama, jenis barang dagangan yang dijual. Retail juga dapat dibedakan berdasarkan produk yang dijualnya. Misalnya, untuk produk alat olahraga biasanya retail dinamai sebagai sporting goods store. Dan ini dapat dibagi menjadi peralatan olahraga untuk anak-anak, perempuan maupun laki-laki. Selain itu juga dapat dibagi menjadi menurut jenis olahraga itu sendiri. Unsur yang kedua, perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Perbedaan barang yang dijual adalah jumlah kategori barang-barang yang ditawarkan retail, sedangkan keanekaragaman barang yang dijual adalah jumlah barang-barang yang berbeda dalam kategori barang. Contohnya, warehouse store dan toko mainan.
Unsur yang ketiga, tingkat layanan konsumen. Retail juga berbeda dalam jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Beberapa retail meminta upah atau tambahan biaya untuk layanan lain, seperti pembungkusan kado. Sebaliknya, retail yang melayani pelanggan berbasis layanan konsumen tidak menerima upah atau imbalan apapun. Unsur yang keempat, harga barang dagangan. Retail juga dapat dibedakan dari tingkat harga dan biaya produk yang dikenakannya. Karakteristik dasar retail. Pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama, penjualan melalui toko, dan yang kedua, penjualan tanpa toko. Penjualan melalui toko. Pada retail yang menggunakan toko untuk pemasaran produk, jelas bahwa terdapat aktivitas pendistribusian produk dari produsen kepada konsumen melalui retail dan pedagang partai besar. Konsumen dapat mendatangi toko untuk mendapat produk yang diinginkannya. Atau media yang digunakan oleh retail. Bentuk yang kedua, penjualan tanpa melalui toko. Yang pertama, electronic retailing, menggunakan komunikasi dengan pelanggan mengenai produk, layanan, dan penjualan melalui internet guna mencapai berkomunikasi dan bertransaksi secara potensial satu sama lain. Yang kedua, katalog dan surat pemasaran langsung, menggunakan katalog dan pengiriman penawaran kepada konsumen. Yang ketiga, penjualan langsung, sistem pemasaran yang interaktif yang menggunakan media atau transaksi langsung pada suatu lokasi. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Karakteristik dasar retail. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Bentuk kepemilikan yang pertama, pendirian toko tunggal atau mandiri. Retail yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail tersebut. Bentuk kepemilikan yang kedua, rangkaian perusahaan. Retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi. Banyak tugas administratif yang ditangani oleh kantor pusat untuk keseluruhan rantai, memusatkan pembelian barang dagangan yang akan didistribusikan dan dijual kepada toko-tokonya. Bentuk kepemilikan yang ketiga, waralaba. Ya, retail yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu tetapi memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Waralaba menggabungkan keuntungan dari organisasi rantai toko tersebut. Peluang dalam industri retail. Industri retail berkembang sangat cepat. Perubahan-perubahan yang ada, perbedaan dan perkembangan format dasar retail, meningkatnya konsentrasi industri dan juga globalisasi. Bahas perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Dengan perkembangan kebutuhan konsumen, format retail turut berkembang sejalan dengan kebutuhan konsumen tersebut. Beberapa format retail baru telah berkembang. Saat ini, konsumen dapat membeli barang yang sama dari sejumlah retail yang berbeda. Perubahan yang berikutnya, meningkatkan konsentrasi industri. Saat jumlah format retail yang berbeda meningkat, jumlah para pesaing dalam setiap format akan cenderung menurun. Contohnya, Matahari dengan format department store. Juga Matahari masuk pula dalam format retail yang berorientasi makanan dengan membuka hypermarket. Perubahan yang berikutnya, globalisasi. Pada awalnya, bisnis retail adalah bisnis lokal. Toko dimiliki dan dijalankan oleh orang yang tinggal dalam masyarakat. Konsep retail berasal dari Prancis yang telah berkembang secara global. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi yang dilakukan oleh retail internasional adalah sebagai berikut. Pasar yang semakin dewasa, sistem dan keahlian, dan penghalang perdagangan. Bisnis retail di Indonesia. Bisnis retail di Indonesia berkembang sangat pesat pada beberapa tahun terakhir. Sejarah perkembangan retail di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahap. Tahapan evolusi perkembangan retail di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, era sebelum tahun 1960-an yang terdiri dari perdagangan independen. Kedua, era tahun 1960-an. Perkenalan retail modern dengan format department store yang ditandai dengan dibukanya gerai retail pertama yaitu Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Ketiga, tahun 1970-an sampai 1980-an. Retail modern dengan format supermarket dan department store ditandai dengan hadirnya Hero, Ramayana, dan Matahari. Tahapan yang keempat, era 1990-an. Era perkembangan convention store ditandai maraknya pertumbuhan minimarket seperti Indomaret. Tahap kelima,
era tahun 2000-an sampai dengan sekarang, era perkembangan hypermarket dan perkenalan e-retailing, ditandai dengan hadirnya Carrefour dan Liposhop e-retailing berbasis pada penggunaan internet. Faktor yang mempengaruhi industri retail. Secara makro, perkembangan industri retail tidak terlepas dari pengaruh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor demografi, dan yang ketiga faktor sosial budaya. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menunjang pertumbuhan industri retail terutama adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Faktor yang kedua, faktor demografi, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Faktor yang ketiga, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja konsumen. Konsumen saat ini menginginkan tempat berbelanja yang aman, lokasinya mudah dicapai, ragam barang yang bervariasi, dan sekaligus digunakan sebagai tempat rekreasi. Proses keputusan manajemen retail. Di sini ada beberapa bagian dalam pengambilan keputusan manajemen retail. Bagian yang pertama, memahami ruang lingkup bisnis retail. Faktor lingkungan yang penting dalam dunia retail adalah lingkungan makro dan lingkungan mikro yang terdiri dari pesaing dan konsumen. Untuk dapat memahami dunia retail, maka retail harus memahami bagaimana perilaku belanja konsumen yang menjadi target pasar sasarannya. Bagian kedua, mengembangkan strategi retail. Menekankan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada guna mencapai tujuannya. Strategi retail meliputi penentuan target pasar, sifat barang dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana retail memperoleh keuntungan jangka panjang dari para pesaingnya. Ada beberapa aspek yang meliputi mengembangkan strategi bisnis retail. Aspek yang pertama, aspek pemasaran. Kedua, aspek sumber daya manusia. Ketiga, aspek pemilihan lokasi dalam area perdagangan retail. Aspek keempat, sistem informasi dan jaringan. Proses pengambilan keputusan manajemen retail. Bagian ketiga, manajemen barang dagangan. Manajemen harus mampu mengembangkan retail mix atau bauran retail. Para manajer dalam organisasi pembelian harus memutuskan berapa banyak tipe barang yang dibeli, harga retail yang diatur, dan bagaimana mengiklankan dan mempromosikan barang. Ada beberapa aspek dalam manajemen barang dagangan. Aspek yang pertama meliputi aspek perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman barang dagangan. Aspek kedua, aspek sistem pembelian barang dagangan. Aspek ketiga, penetapan harga barang dagangan. Aspek keempat, bauran komunikasi dalam retail. Keputusan manajemen retail bagian keempat, manajemen toko. Manajer toko harus menemukan bagaimana melakukan pengelolaan barang dagangan dan pengoperasian toko yang meliputi aktivitas harian yang harus dilakukan oleh manajemen toko. Manajemen toko meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek pengaturan toko, tata letak, desain, dan visualisasi gambar barang dagangan. Aspek kualitas layanan dalam bisnis retail. Aspek yang ketiga, pengelolaan sistem antrean dan keluhan pelanggan. Bagian 5, evaluasi kinerja manajemen retail. Menganalisis kinerja melalui kinerja efektivitas dan efisiensi barang dagangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.